marilah kita menyaksikan cuplikan video berikut. Baik, selamat datang di diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najwa Shihab. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi panel kita pada pagi hari ini. Nah, di sebelah kiri dan kanan saya sudah ada beberapa panelis ahli di bidang pendidikan. Saya mulai dari sebelah kiri saya sudah ada perwakilan dari Menteri Kesehatan yaitu Ibu Nila Farid. Dan di sebelah kiri Ibu Nila sudah ada perwakilan Menteri Pendidikan yaitu Bapak Nadiem Makarim. Dan di sebelah kanan saya sudah ada perwakilan dari salah satu sekolah yaitu dari Sekolah SMA Negeri 1 Sinakerta yaitu Adik Ilham Ramadan. Dan di sebelah Adik Ilham sudah ada Ibu Yuli Anggraini dari guru dari SMA Negeri 1 Sinakerta. Baik, sebelum diskusi pada pagi hari ini kita mulai, dipersilakan untuk para panelis untuk duduk kembali. Dari video yang kita saksikan tadi, untuk diskusi panel kita pada pagi hari ini, kita mengangkat tema yaitu pembelajaran dan kesehatan mental bagi siswa, guru dan siswa di masa COVID-19. Nah, seperti yang sudah kita tahu, kebijakan pembelajaran daring atau dalam jaringan ini adalah kebijakan untuk memilih oleh Kemendikbud yaitu untuk melancarkan pembelajaran jarak jauh atau di rumah saja selama COVID-19. Kemudian memanfaatkan teknologi internet sebagai media pembelajaran. Nah, yang melatar belakangi diskusi pada pagi hari ini ialah kebijakan ini menuai banyak pro dan kontra, mulai dari kecaman dan tanggapan dari ruang lingkup masyarakat. Implementasi yang dirasakan oleh siswa perlu dipertanyakan efektivitasnya. Oleh karena itu, inilah kita akan mengupas kembali dan akan menggali tanggapan atau pandangan dari beberapa bidang pendidikan terkait dengan pembelajaran daring dan kesehatan mental bagi guru dan siswa di masa COVID-19. Yang bisa kita lihat dari beberapa pihak yang memiliki kaitan dengan mosi ini. Baik, kita mulai saja diskusinya. Kita mulai dari pertama dari perwakilan pendidikan nih yang lebih paham dan lebih mengerti terkait pendidikan pembelajaran daring yang saat ini sedang berlangsung di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Bapak Nadiem Makarim. Baik, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah.
Kita langsung saja ya Pak, terkait dengan pembelajaran daring yang saat ini sedang berlangsung di sekolah-sekolah di Indonesia, adakah alasan tersendiri sehingga pembelajaran daring ini harus terjadi, harus dilakukan di Indonesia gitu? Mungkin bisa dijelaskan alasan dan kelebihan dari pembelajaran ini? Silakan Pak. Ya, baik. Tentunya ya Kemendikbud mengeluarkan sistem pembelajaran jarak jauh ini atau sistem belajar online ini tentunya ada alasan dan tujuannya. Yang dimana tujuannya sendiri itu untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama COVID-19. Nah, tentunya juga untuk melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, dan itu juga untuk mencegah penyebaran COVID-19 pada lingkungan sekolah maupun lingkungan pendidikan. Nah, selanjutnya adalah kelebihannya di mana juga. Jadi kelebihannya itu memang tidak bisa dipungkiri ya, semakin lama kehidupan manusia akan sulit dipisahkan dari yang namanya teknologi digital. Apalagi teknologi digitalnya itu berbasis internet, yang membuat penerapan teknologi digital pada dunia pendidikan semakin cepat, yaitu melalui sistem pembelajaran online. Nah, sistem pembelajaran dengan cara online ini atau daring memang mempunyai beberapa kelebihan Mbak Najwa. Jadi kelebihannya itu diantaranya yang pertama, kelebihannya itu lebih fleksibel karena tidak seperti belajar di dalam kelas dengan jadwal yang sudah diatur, jam masuk dan jam pulangnya juga sudah diatur. Tentu saja harus juga menggunakan seragam sekolah. Kenapa dikatakan fleksibel? Karena terkadang siswa bisa belajar juga di mana saja tanpa ada batasan tempat, dan juga bahkan ketika siswa sudah sakit juga, siswa boleh meminta izin kepada guru untuk tidak menggunakan seragam sekolah asalkan dia mengikuti pembelajaran online tersebut. Ya, karena lebih mudah melalui handphone ya Pak ya? Betul Ibu. Ya, karena lebih mudah menggunakan handphone ya Pak ya? Betul kan Ibu. Jadi dengan handphone itu kita bisa mendapatkan banyak manfaatnya itu. Nah, yang kedua juga adalah kemudahan diaksesnya karena internet memang menghilangkan batasan ya yang ada antar manusia, sehingga semuanya itu lebih mudah dijangkau. Begitu juga dengan belajar di rumah yang membuat sistem menjadi lebih mudah untuk mengakses materi apapun yang ingin dicari, cukup dengan menggunakan handphone atau laptop dan juga koneksi internet yang sesuai. Sudah bisa mencari materi apa saja yang ingin mereka pelajari terlebih juga kami sudah memfasilitasi di Banda juga. Kami telah memberikan bantuan nih berupa kartu internet gratis kepada seluruh siswa, baik dari siswa SD, SMP ataupun SMA. Mungkin buat harapan kedepannya nih Pak, bagaimana terkait dengan pembelajaran daring ini supaya sekolah-sekolah di Indonesia ini cepat melakukan tatap muka? Lagi bagaimana harapan Bapak terkait dengan kebijakan yang saat ini sedang berlangsung? Untuk harapan saya Mbak Najwa, saya sendiri berharap pembelajaran daring ini bisa dijadikan solusi yang terbaik untuk menunjang kemajuan belajar di rumah dalam kondisi pandemi. Dan kami juga berharap nih, juga untuk orang tua di rumah diharapkan untuk semaksimal mungkin mendampingi putra dan putrinya belajar di rumah. Mengapa harus didampingi? Karena jika tidak didampingi, dikhawatirkan tanpa adanya pengawasan dari orang tua, siswa tidak akan bisa belajar dengan cara optimal. Oh, kurang fokus gitu ya Pak. Mungkin ada efek-efek lain yang bisa mengubah konsentrasi siswa tersebut dan mungkin seharusnya diawasi oleh orang tua mereka. Nah, betul banget Mbak. Hal positifnya juga yang dampak positifnya yang diambil dari pembelajaran daring juga, yaitu dapat menjadikan siswa itu lebih dekat dengan orang tuanya, memiliki kedekatan secara personal dengan orang tuanya. Lebih gimana ya? Kayak lebih meluangkan waktu di rumah gitu ya Pak. Karena kebanyakan belajar dari gitu, jadinya interaksi antara siswa dan murid itu antara orang tua lebih optimal. Terima kasih Bapak Menteri telah memberikan tanggapan yang sungguh luar biasa. Selanjutnya kita beralih ke guru nih yang secara langsung menerapkan sistem pembelajaran daring ini di sekolah, contohnya di sekolah semester 1 Sindangkata, yaitu Ibu Yuli SPD. Nah,
diterapkan di sekolah, contohnya di sekolah negeri SMA Negeri 1 Surakarta. Baik, Bang Kedua, di situ ditunjukkan bahwa pembelajaran di rumah untuk memastikan hak pada peserta didik dan hari ini. Pemenuhan layanan pendidikan di masa COVID-19 dan juga dapat mencegah penyebaran maupun penularan bagi para peserta didik di masa COVID-19. Satuan pendidikan juga memastikan pemenuhan dukungan bagi orang tua dan siswa di rumah. Nah, kelebihan pembelajaran di rumah atau yang sering kita sebut dengan daring tidak dipungkiri oleh manusia di zaman sekarang, karena tidak mungkin dipisahkan dari yang namanya teknologi digital yang berbasis internet, mungkin lebih fleksibel, mudah diakses, namun kurang efektif atau kurang interaksi antara guru dengan para peserta didiknya. Karena mungkin menghabiskan waktu belajarnya di rumah gitu ya, secara online. Nah, namun di situ ada dampak positif dan negatif. Dampak positif yang siswa dapatkan wawasan mengenai teknologi zaman sekarang. Namun dampak negatifnya juga sama, adanya siswa menjadi kesusahan dalam menjawab soal karena interaksi dengan guru dan teman-teman, serta mulai kecanduan dan sebagainya. Malah siswanya yang terbebani dengan tugas-tugasnya ya Bu ya. Nah, untuk harapan Ibu nih ke depannya bagaimana? Harapan kami bagi peserta didik tetap semangat dan harus rajin, jangan sampai pembelajaran offline terbelenggu. Baik, terima kasih Bu Yuli atas tanggapannya yang luar biasa akan masuk pembelajaran dari ini. Baik, terima kasih Bu Yuli atas tanggapannya yang luar biasa akan masuk pembelajaran dari ini. Selanjutnya kita beralih ke siswa yang secara langsung merasakan yang pembelajaran daring, yaitu kepada Adik Ilham dari Seman 1 Surakarta. Adik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi, kepada Adik Ilham, gimana nih tanggapannya terhadap terkait dengan pembelajaran daring yang saat ini Adik rasakan? Mungkin bisa dijelaskan tanggapannya dan mungkin harapannya terkait dengan pembelajaran ini bagaimana? Tanggapan saya tentang kondisi sekarang, begitu juga yang sedang saya alami, yaitu kurang paham dan mengerti. Kita juga tidak bisa mengatur waktu. Ribet juga, apalagi sekarang batas pengumpulan tugas terlalu cepat. Hal tersebut menjadikan saya terbebani dan juga stres. Mungkin lebih kurang efektif ya pembelajarannya karena melalui media online tanpa adanya tatap muka. Harapan saya semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa sekolah tatap muka kembali tanpa adanya keterbatasan. Baik, terima kasih kepada Adik Ilham atas tanggapannya. Selanjutnya kita beralih ke Ibu Nilani, ke salah satu Menteri Kesehatan yang lebih paham terkait dengan kesehatan mental siswa dan guru selama masa COVID-19. Nah, kepada Ibu Nila dipersilakan memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Mbak Kadwa. Pada masa pandemi COVID-19 ini, semua aktivitas itu kurang efektif karena dibatasi. Semua aktivitas termasuk di Indonesia itu dibatasi beralasan untuk mencegah penyebaran virus corona ini, terutama aktivitas pendidikan mulai dari SD, SMP maupun SMA. Serta perguruan tinggi itu pembelajaran itu dilakukan secara daring tanpa tatap muka, tanpa batas ruang maupun waktu, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun itu. Namun karena keterbatasan sarana pendukung membuat siswa menjadi malas dan stres. Dan respon survei yang diadakan oleh Ikatan Psikologi Klinis bahwa 23% siswa mengalami stres akibat pembelajaran daring. Perubahan sistem pendidikan ke pembelajaran daring mengakibatkan sejumlah sekolah melakukan adaptasi. Salah satunya adalah dengan memberikan pekerjaan rumah. Menurut saya ada beberapa aspek yang menyebabkan stres akibat belajar daring. Yang pertama, aspek fisik, yaitu ditandai adanya gangguan fisik, kualitas tidur dan makan yang terganggu serta kelelahan. Bukan dari penyakit fisik, melainkan sinyal beban yang dirasakan tubuh yang membuat timbulnya gangguan pada fisik. Yang kedua, aspek emosi ditandai adanya kecemasan, penurunan minat terhadap aktivitas dan labilitas perasaan. Yang keempat, aspek perilaku ditandai
ditandai dengan timbulnya perilaku melawan atau menghindar sebagai bentuk luapan stres. Selain itu juga, pembelajaran daring itu sangat buruk untuk mata, karena aktivitas daring yang berhubungan dengan HP dan laptop menjadi mata sedikit bermasalah, mulai dari mata bengkak, mata loyo, dan lain-lain. Apakah bisa dijelaskan Ibu sedikit terkait dengan bagaimana nih cara mengatur pola kesehatan tubuh itu selama pembelajaran tadi? Cara menjaga kesehatan tubuh itu sangat gampang ya, tergantung pada diri masing-masing dan lingkungannya. Misalnya seperti menjaga pola makan yang bergizi, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak agar kita itu tidak mudah terjangkit penyakit. Apalagi kan virus ini sangat mudah menyebar, dan juga kita jangan mudah stres, bahkan sangat terlalu stres. Karena dengan itu kita akan mudah terjangkit penyakit bahkan virus, disampaikan dengan banyak berolahraga tadi. Baik, terima kasih kepada Menteri Kesehatan yang telah memberikan tanggapannya. Saya ucapkan terima kasih kepada para panelis yang telah memberikan wawasannya. Sebelum saya tutup, saya menyimpulkan beberapa hal yang telah disampaikan di antaranya. Pertama, pembelajaran daring atau dalam jaringan ini adalah salah satu sistem pembelajaran baru yang dimana berpengaruh pada masa pandemi sekarang, yang dimana bertujuan untuk melindungi peserta didik satuan pendidikan di virus COVID-19. 2. Jaringan ini berbasis jaringan yang dimana memanfaatkan teknologi baru, sistem yang dimana serba mudah untuk diakses, tapi hal itu tidak menutup kemungkinan bagi peserta didik yang baru pertama kali kenal dengan teknologi tersebut. Yang ketiga, faktor utama penyebab terganggunya kesehatan mental guru dan siswa adalah stres karena kurangnya interaksi tatap muka yang menjadikan siswa dan guru kelelahan dalam proses belajar mengajar. Pemberian tugas yang begitu banyak kepada siswa dan rumitnya penggunaan teknologi. Yang terakhir, mengatur pola kesehatan setiap harinya pada masa pandemi itu sangat dibutuhkan. Mulai dari makan dan minum yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga yang rutin, dan lain-lain. Baik, kesimpulan sudah saya sampaikan. Saya selaku moderator izin mengakhiri diskusi hebat ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga kita bertemu lagi dalam acara yang sama dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.